Labirin Kehidupan kembali menjumpai Anda sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Bahasa Lidah, Bahasa Sehari-hari. Saya Uli Manalu. Sahabat, sebagai seorang pendeta yang berkarya di sebuah jemaat dari sebuah gereja Protestan tradisional, Pendeta Yowas berulang kali harus menjawab pertanyaan anggota jemaatnya yang gundah dengan isu bahasa lidah. Pertanyaan yang diajukan adalah, mengapa di gereja kita tidak ada bahasa lidah? Sahabat, sejauh ini penjelasan mengenai bahasa lidah di dalam Alkitab terarah pada dua model. Model yang pertama adalah kriptolalia, yaitu fenomena munculnya bahasa yang sama sekali tidak dipahami dengan memakai suku-suku kata yang tak ditemukan artinya di dalam bahasa manapun di dunia ini. Model yang kedua adalah xenolalia, dari kata xenos yang berarti asing. Di dalam model ini yang terjadi adalah pemakaian bahasa asing yang sama sekali tak dikuasai oleh dia yang berbahasa lidah, tetapi dipahami oleh orang yang mendengarnya. Terdapat dua kemungkinan yang terjadi di dalam xenolalia. Katakanlah seorang Indonesia berbahasa lidah dan didengarkan oleh seorang Rusia. Kemungkinan pertama adalah munculnya mujizat perkataan, yaitu ketika orang Indonesia yang sebenarnya tidak dapat berbahasa Rusia itu, tiba-tiba oleh kuasa Roh Kudus dapat berbicara dengan bahasa Rusia sehingga perkataannya dipahami oleh si pendengar. Kedua model ini acap kali kita dengar sebagai penjelasan mengenai fenomena bahasa lidah. Dan selama jangka waktu yang lama, Pendeta Yowas memakai model xenolalia untuk menjelaskan bahasa lidah kepada jemaat. Namun harus diakui bahwa kedua penjelasan itu mengandaikan bahwa karya Roh Kudus senantiasa bersifat spektakuler dan menjauh dari semua yang berwajah lazim atau sehari-hari. Jika demikian, adakah penjelasan lain yang mungkin dapat kita pertimbangkan? Sahabat, akhir-akhir ini Pendeta Yowas sangat terkesima dengan penjelasan lain mengenai bahasa lidah yang memanfaatkan teori diklosia atau teori dua bahasa. Teori ini menegaskan bahwa hampir tiap orang menggunakan dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa yang tinggi, yang digunakan di dalam peristiwa resmi. Yang kedua adalah bahasa yang rendah, yang digunakan sehari-hari. Adalah Robert Zernhusen yang berusaha menerapkan teori ini untuk meneliti fenomena bahasa lidah, baik di dalam Kisah Para Rasul 2 maupun di dalam 1 Korintus 12 sampai 14. Pada saat peristiwa bahasa lidah terjadi, orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru sedang berada di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Mereka semua berduyun-duyun ke bait Allah untuk beribadah. Di dalam ibadah, bahasa yang dipakai sudah barang tentu adalah bahasa Ibrani sebagai bahasa tinggi. Bagi komunitas Yahudi, sahabat, bahasa Ibrani adalah bahasa kudus. Pada hari itu di satu rumah, bukan di bait Allah, Roh Kudus menggerakkan para murid Yesus untuk menyuarakan Injil. Kuasa Roh menaungi mereka hingga mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Jika di bait Allah bahasa yang dipakai adalah bahasa Ibrani, maka di pekarangan rumah itu bahasa lainlah yang dipakai oleh para murid. Untuk itu sahabat, kita perlu melihat daftar daerah yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 9 sampai 10. Ternyata terdapat dua kelompok besar bangsa yang dipersatukan masing-masing oleh bahasa sehari-hari yang berbeda. Kelompok pertama adalah Partia, Media, Elam, dan Mesopotamia. Kisah Para Rasul 2 ayat 9a. Dan kelompok kedua adalah sisanya, Kisah Para Rasul 2 ayat 9b sampai 10. Menurut para ahli, kelompok pertama adalah orang-orang Yahudi perantauan yang berbicara dengan bahasa Aram. Mereka adalah keturunan Yahudi yang pernah terbuang ke tanah Asyur. Sementara itu, kelompok kedua adalah orang-orang Yahudi yang merantau ke arah barat Palestina yang berbicara dengan bahasa Yunani. Jadi apa yang dimaksud dengan bahasa-bahasa lain di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 itu adalah bahasa-bahasa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi perantauan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Aram dan Yunani.
Singkatnya, yang terjadi pada hari itu adalah munculnya para murid Yesus untuk mewartakan Injil dengan kuasa Roh Kudus dengan memakai bahasa sehari-hari, yaitu Yunani dan Aram, yang dipahami oleh banyak orang Yahudi perantauan yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Jadi bahasa lidah tidak perlu lagi dimengerti secara supernatural sebagai kriptolalia atau senolalia. Ia adalah bahasa biasa yang digunakan oleh orang-orang biasa seperti para murid Yesus dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Hasilnya menakjubkan. Kira-kira 3.000 orang percaya dan menerima Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Semua itu terjadi sebab Roh Kudus berkarya dengan menghantar banyak orang itu kepada Kristus dan pada gilirannya juga kepada Sang Bapa. Sahabat, kita lantas ingat apa yang pernah ditulis oleh Saint Basil, yaitu Roh Kudus menerjemahkan Sang Anak sebagaimana Sang Anak menerjemahkan Sang Bapa. Dan itulah mujizat terbesar yang terjadi di hari Pentakosta itu. Ketika Roh berkarya pada hari Pentakosta, Ia memberi kuasa kepada para murid untuk menyuarakan Kristus. Ayat 4 menunjukkan bahwa kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada para murid agar mereka mengatakan apoptegomai, kebenaran. Kata apoptegomai hanya muncul 3 kali di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama ada di Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Kemudian yang kedua adalah di pasal 2 ayat yang ke-14 yang berbunyi, "Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata, apoptegomai kepada mereka. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Di dalam ayat ini Petrus mulai berkhotbah dan Roh Kudus mengaruniai keberanian dan otoritas untuk menyatakan kebenaran pula. Sahabat, kata ini muncul untuk kali ketiga di Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-25, yaitu ketika Paulus membela iman Kristen di hadapan Agripa. Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Ayat yang terakhir yang baru saja kita dengar, sahabat, sangat menarik. Ternyata ketika Roh Kudus memberikan otoritas dan kuasa kepada seseorang untuk menyatakan apoptegomai, kebenaran, maka apa yang diucapkan oleh orang itu tetap muncul dengan pikiran yang sehat. Dengan kata lain, terjadi sebuah sinergi antara karunia berkata-kata dari Roh Kudus dan pikiran yang jernih dari orang tersebut. Maka ketika itu terjadi, apapun yang keluar dari mulut orang itu akan sungguh-sungguh menjadi sebuah bahasa lidah. Karena itu, sejak kini, janganlah gundah jika Anda tidak pernah bisa berbahasa lidah secara supernatural. Apa yang supernatural bukanlah pengalaman manusiawi kita. Apa yang supernatural adalah Roh Kudus itu sendiri yang bekerja melalui cara-cara natural dan manusiawi kita, melalui bahasa sehari-hari kita. Jika demikian, bukankah kita harus semakin serius dengan semua perkataan kita? Sebab kata-kata yang kita ucapkan dapat membawa orang lain pada kebenaran atau malah menjauhkan mereka dari kebenaran. Semoga dengan bahasa sehari-hari ini yang muncul adalah sebuah bahasa lidah terbaik kita, yaitu bahasa cinta. Sahabat, demikian Labirin Kehidupan. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Jika Anda membutuhkan naskah cetak Labirin Kehidupan, hubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih dan sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.